Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dinihi kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amma ba'd. Hadirin sekalian, di hari ketiga bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, pada hari ini saya secara pribadi hadir di hadapan kaum muslimin dan muslimat dan para hadirin sekalian. Seperti diketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menengok ayat tersebut, ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, orang beriman. Yang kedua, orang sebelum kamu. Dan yang ketiga, takwa. Sekarang Allah memanggil orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang dipanggil adalah orang yang beriman saja, bukan manusia. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tetapi mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Ataukah Allah tidak mengatakan ya ayyuhallazina muslim, bukan orang muslim atau bukan yang beragama Islam, tetapi dikatakan orang yang beriman. Nah, siapakah orang beriman itu? Kalau kita mengacu ke rukun iman yang dapat dikategorikan orang yang beriman adalah 1, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, percaya kepada rasul-rasulnya. Keempat, percaya kepada kitab-kitabnya. Kelima, percaya kepada hari kemudian. Dan keenam, percaya kepada takdir yang baik dan buruk. Nah, itu mungkin yang masuk kategori orang beriman. Yang kedua,
sebagai yang kedua, orang yang sebelum kita, sebelum kamu atau sebelum kita yang ada sekarang, yang mana masuk kategori itu? Pada dasarnya sebelum Nabiullah Muhammad SAW diberikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa bagi dirinya dan kepada umatnya, orang-orang sebelum itu sudah melaksanakan puasa, atau umat-umat sebelumnya itu juga telah melaksanakan puasa, seperti puasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, puasanya Nabiullah Daud alaihissalam, sampai kepada puasanya Nabi Isa alaihissalam. Nah itu, dan macam-macam bentuk atau karakteristik yang berlaku atau cara berpuasa begitu. Nah, berikutnya, agar kamu bertakwa. Yang ketiga, agar kamu bertakwa. Nah, tujuan puasa itu adalah takwa. Takwa. Nah, yang mana masuk kategori takwa? Para ulama telah menyepakati bahwasanya takwa itu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang taat kepada Allah. Dan yang kedua, orang yang memang bersedia atau bersedia melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, kalau itu digabung artinya taat dan bersedia melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan, itu masuk kategori situ. Nah, sekarang mengapa takwa itu dikembangkan atau merupakan tujuan dari puasa itu? Kenapa? Dengan takwalah kita bisa menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini secara normal, yang kita menaati segala peraturan yang ada, entah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, entah peraturan yang dibuat oleh sesama kita. Misalnya ada kesepakatan, perjanjian antara kita dengan orang lain, itu harus ditaati. Apatah lagi segala peraturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang sesuai dengan judul ceramah kali ini, bahasanya puasa merupakan wadah untuk mencas keimanan kita. Nah, kita perlu mengetahui bahwasanya puasa itu hadir selama 1 bulan. Nah, 11 bulan yang lalu itu
sudah banyak perbuatan yang kita lakukan. Apakah perbuatan itu sesuai dengan peraturan yang ada, entahkah hukum, entahkah kaidah, ataukah entahkah agama. Hadirin sekalian, di saat 11 bulan itu kita juga mungkin banyak melakukan pelanggaran, melanggar aturan yang ada, melanggar aturan telah kita sepakati bersama antara sama manusia, apatah lagi melanggar aturan Tuhan atau hukum Allah. Nah, di saat itulah bulan Ramadan hadir di hadapan kita adalah merupakan wadah untuk bagaimana berbela diri, bagaimana memperbaiki diri, terutama memperbaiki iman, memperbaiki segala perilaku kita untuk menuju kepada takwa itu. Nah, itu dari segi moralitas. Nah, dari segi jasmania, ya biasa saja. Puasa yang kita laksanakan sekarang itu dapat menyehatkan kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, sumu taksi, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Berpuasalah kamu agar kamu sehat. Nah, memang tidak ada satupun kriteria apakah sehat itu hanya kesehatan jasmaninya saja. Namun boleh jadi dengan berpuasa akan menyehatkan selain jasmani, juga rohani, juga mental, apatah lagi moral. Nah, oleh karena itu, dengan berpuasa kita diharapkan mempunyai kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan kesehatan moral. Begitu. Nah, apatah lagi saat sekarang di mana dunia dilanda wabah COVID-19 yang sampai hari ini kita masih dilakukan pembatasan untuk tidak melakukan kegiatan yang berlebihan di luar rumah. Dan juga korbannya sudah banyak, entahkah masuk kategori ODP, PDP, atau orang yang sudah meninggal dunia. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, sehingga berpuasa itu sangat mungkin kita bisa menjadi orang yang sehat, sehingga dengan kesehatan itu kita mempunyai iman yang kuat, iman yang tebal untuk menuju kepada takwa. Dan ingat, tidak ada balasan bagi orang bertakwa itu kecuali surga janji Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat yang
saya peruntukkan kepada hadirin sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalaupun ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada kekurangannya itu berasal dari pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.